Salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan dan amat bersukacita kita bertemu lagi dalam kebaktian online pada pagi ini. Kiranya damai kasih Tuhan ada bersama kalian semua. Pada hari ini firman Tuhan ialah berkenaan dengan Yesus yang disalibkan. Semua orang dapat melihat dia dan segala penderitaan yang terpaku di kayu salib bersama dengan dia. Seperti mana yang dikutbahkan pada minggu lepas. Tak dapat dibayangkan betapa besar beban penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Dan pada hari ini kita akan melihat 3 kata kunci yang berkenaan dengan penyalipan Sang Raja, yaitu seruan, mengapa, dan Tuhanku. Mari kita sama-sama memahami makna dari kata-kata tersebut. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama, di sini saya ada satu pengumuman. Yang pertama adalah, marilah kita bersukacita memberi untuk kerajaan Allah. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay, dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan penuh berkelimpahan. Pengumuman yang kedua ialah kita akan mengadakan kebaktian Hari Ester pada 17 April ini di gereja pada 9.30 pagi. Anda juga boleh mengikuti kebaktian online yang akan bermula pada pukul 10.30 pagi. Sekian saja daripada saya dan Tuhan memberkati. Haleluya, shalom semua saudara-saudari di dalam Kristus. Mari kita pada saat ini, pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Amin. Dimanapun kita berada, kita mahu sama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Di dalam Filipin 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan, ada kemenangan di dalam Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, selamanya. Sebab Kau besar Yesus, sebab Kau besar. Segala puji kami Yesus. Tuhan, kami rindu datang kepada Engkau Tuhan, untuk membawa segala puji kami, segala syukur, segala sembah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kuat Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami Yesus. Karena Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
hanya padamu. Kami membawa sembah kami Tuhan, kami membawa syukur kami membawa Tuhan hati kami datang kepadamu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau yang besar, perbuatanmu ajaib. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus, haleluya. Tiada janji seperti-Mu Tuhan, perbuatanmu yang ajaib, yang memberikan kekuatan kepada roh kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau ada dan hadir bersama dengan kami Tuhan. Sejauh mana Tuhan kami pada hari ini, karena kasih Engkau, berkat Engkau yang berikan kemenangan di dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, terpuji namamu ya Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Segala pujian dan sembah kita hanya bagi Dia, Raja kita. Kita berada pada siri Paskah yang terdiri daripada 3 topik, dan minggu lepas kita mendengar khotbah daripada Brother Daniel tentang perbicaraan Raja. Ianya adalah pembicaraan yang tidak adil, yang membawa hukuman kepada orang yang tidak bersalah, dan bagaimana Yesus menderita segala beban manusia. Dia adalah Tuhan yang dapat memahami setiap apa yang kita lalui, karena Dia melalui terlebih dahulu daripada kita. Dan jika Tuhan Yesus dapat menggenapi panggilannya dengan melalui setiap penderitaan yang dilemparkan dunia, Dia pasti akan beri kekuatan kepada kita untuk keluar sebagai pemenang. Amin. Hari ini kita akan melihat kematian Yesus. Kita berada 1 minggu sebelum Paskah.
Secara tradisinya, dia dikenal sebagai Minggu Kudus. Dan kita mau merenungkan minggu terakhir Yesus dalam hidupnya. Kita juga merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu marilah kita baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 54. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang daripada mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar daripada kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ialah adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan kami Tuhan Bapa. Dan biarkan kami dapat menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sehingga kami bukan hanya menjadi pelaku firman-Mu, pendengar firman-Mu, tapi juga pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita dapat melihat penderitaan Yesus di detik-detik terakhir hidupnya. Yesus disalibkan dan semua orang dapat melihat dia dan segala penderitaan yang kita dengar minggu lepas di kayu salib, dipaku di kayu salib bersama dengan dia tanpa dibayangkan, dan tak dapat kita bayangkan betapa besar beban penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Dan hari ini kita akan melihat 3 kata kunci yang berkenaan dengan penyaliban Sang Raja, yaitu seruan, mengapa, dan Tuhanku. Mari kita melihat makna daripada ketiga kata ini. Yang pertama yaitu seruan. Kata seruan ini menuntun kita mengetahui fakta kematian Yesus. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan meliputi kota Bukit Golgota mulai pukul 12 sampai pukul 3. Saat itu segala dosa dan segala kejahatan dunia dijatuhkan ke atas Yesus dan Roh Tuhan meninggalkan Yesus. Dia dapat merasakan penderitaan yang paling dalam. Sebenarnya satu tempat yang paling menderita bagi seorang Kristen adalah tempat di mana tidak ada hadirat Tuhan. Itulah pengalamannya Yesus alami saat itu. Lebih daripada penderitaan fisikal yang dialaminya, dia menderita lebih lagi karena Tuhan, Allah Bapa meninggalkan dia. Karena hadirat Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Itulah yang menyebabkan dia berseru kepada Tuhan dengan suara keras dan menjerit kepada Bapa. Yesus saat itu merasa tidak berdaya dan dia berseru seperti orang yang berputus asa dan remuk. Guru-guru agama mengatakan kejadian ini pasti adalah kisah nyata. Kenapa? Karena jika para penulis Alkitab mereka-reka hal ini, mereka tidak akan menulis tentang peristiwa ini. Karena hal itu hanya akan memberi pandangan negatif tentang Yesus, di mana ia membuat Yesus nampak lemah dan putus asa. Dan itu sangat memalukan. Dan sebab mengapa mereka bukan menulisnya dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Arab, karena ini adalah bukti, saksi dari mata. Ini adalah kisah benar, bukan direka oleh manusia. Dan Yesus benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Namun lebih daripada sejarah adalah bagi kita untuk menghargai setiap tetesan darah, keringat, dan juga penderitaan Yesus. Setiap
sabitan dari tubuhnya. Marilah kita hargai bagaimana dia menderita untuk kita semua. Dan dia tetap setia untuk berjalan mengikuti panggilannya dan setia sampai mati. Jadi itulah kerinduan Yesus bagi setiap manusia. Kami selalu memberitahu anak-anak kami, we don't expect anything from you. We just want to see you live a righteous life and be true to your calling. Itulah kerinduan setiap ibu bapa. Begitu juga inilah kerinduan kami semua untuk umat Tuhan. Agar setiap umat Tuhan menemukan panggilan Tuhan dan setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak ingin apa-apa daripada balasan daripada dunia ataupun umat Tuhan. Karena kami mau melakukan dan mau melayani Tuhan bukan untuk upah ataupun reward, tapi pada saat kami melayani Tuhan, kami melakukannya untuk Tuhan dan untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Dan saya percaya banyak sekali pemimpin-pemimpin dan murid-murid Yesus melakukan hal yang sama, di mana mereka melayani Tuhan dan melayani umat-umat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan sendiri. Karena itu saudara-saudari, marilah kita fokus kepada perkara yang benar di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita, bersama kita mengingat penderitaan dan penyaliban Yesus, yaitu fokus kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan dan membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Lebih lagi, itulah kenapa Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus mau menanggung segala dosa-dosa manusia agar manusia dapat ditebus daripada dosa dan datang kembali kepada Tuhan. Amin. Dan untuk poin yang kedua, saya nak menjemput Brother Eldelan untuk mengkongsikannya. Terima kasih Saudari Mina. Saudara-saudari, mari kita lihat kepada isi yang kedua untuk pagi ini, yaitu mengapa. Kata ini menuntun kita memahami akan sebab kematian Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 46 mengatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukannya mempersoalkan Bapa, tetapi Yesus sebenarnya memetik daripada Mazmur 22 yang dituliskan oleh Daud 1000 tahun sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana hal itu menyerupai penderitaan Yesus ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Di dalam Mazmur 22 ayat mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Semua orang yang melihat aku mempermainkan aku. Mereka menjelingkan lidah dan menggelengkan kepala. Mereka berkata, kamu percaya kepada Tuhan, tetapi mengapakah dia tidak menyelamatkan kamu? Jika Tuhan mengasihi kamu, mengapakah dia tidak menolong kamu? Sekumpulan orang jahat mengelilingi aku, seperti sekumpulan anjing mereka mengepung aku. Mereka menyiat tangan serta kakiku. Semua tulangku kelihatan. Musuh memandang aku sebagai tontonan. Mereka membahagikan pakaianku dan membuang undi untuk jubahku. Kita melihat di dalam Mazmur 22 ini, ianya melambangkan situasi yang terjadi kepada Yesus pada waktu itu. Di mana Mazmur 22 ini, ianya menerangkan tentang hukuman mati. Adakah semua perkara ini berlaku kepada Daud? Sudah semestinya tidak. Daud menulis secara metafora tentang penderitaan pada waktu itu apabila dia berdoa kepada Tuhan akan pertolongan pada waktu itu. Dan kata-kata ini menggambarkan hukuman mati. Daud tidak dihukum bunuh. Ianya tidak berlaku kepada Daud, tetapi ianya berlaku kepada Yesus. Ianya merupakan ungkapan yang mendalam tentang kesedihan yang Yesus rasakan apabila dia menanggung dosa dunia yang menyebabkan dia dipisahkan daripada Bapa di syurga. Inilah yang ditakuti Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa di taman untuk mengambil cawan daripadanya. Mari kita melihat di dalam Matius 26 ayat 39 mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita melihat di dalam ayat ini, sebagai seorang manusia
Yesus pada waktu itu merupakan 100% manusia. Kita melihat betapa bergumulnya Yesus untuk menghadapi akan penderitaan yang dia perlu hadapi. Kita lihat bahawa yang dia katakan, jikalau boleh, alihkan cawan ini daripadaku. Kalau kita berada di situasi Yesus pada waktu itu, kita dapat melihat dan merasakan betapa bergetarnya Yesus pada waktu, betapa takutnya Yesus pada waktu itu untuk menghadapi saat-saat terakhir. Tetapi Yesus, dia sanggup taat semata-mata ingin melihat umat manusia diampuni dosanya untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di syurga. Dan Yesus tahu bahawa penderitaan fizikal yang dia alami adalah merupakan sesuatu yang amat mengerikan. Tetapi lebih teruk lagi ialah tempoh perpisahan rohani daripada Bapa di syurga. Yesus sanggup taat. Dia sanggup percaya kepada Bapa di syurga dan mengalami semuanya ini supaya dosa kamu dan saya akan diampuni dan kita tidak perlu mengalami pemisahan kekal daripada Bapa di syurga. Jadi apakah hukuman mati? Ianya merupakan sesuatu hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Kita lihat dalam Matius ayat 45 tadi, kegelapan meliputi seluruh daerah. Apakah maksudnya? Ianya menunjukkan bahawa ini adalah tanda penghakiman daripada Tuhan. Saudara dan saudari, pada pukul 12 hingga pada pukul 3 petang melambangkan hari yang cerah. Tetapi siapakah yang dapat menggelapkan hari tersebut sekiranya bukan Tuhan? Dan ianya merupakan tanda penghakiman daripada Tuhan tersebut. Yesus sedang dihukum di atas kayu salib. Tetapi adakah dia melakukan sesuatu yang salah? Kamu dan saya tahu dia tidak pernah berdosa. Tetapi dia menerima hukuman atas dosa orang lain, itu kamu dan saya. Kita tidak menyadari betapa seriusnya perkara ini sehingga kita menerima hukuman. Dan kebelakangan ini, baru-baru ini, terdapat seorang artis Malaysia, saya rasa kamu pun tahu, yang bakal berdepan dengan hukuman mati kerana menanam 17 pokok ganja. Dia mungkin tidak memahami akan akibat daripada menanam pokok ganja tersebut. Tetapi apabila kuasa penuh undang-undang datang kepadanya, barulah dia sedar bahawa itu adalah merupakan soal hidup dan mati beliau. Kita tidak dapat memahami penghakiman sehinggalah anda memahami bahawa kita semua berhak dihakimi akibat dosa kita. Kita semua berhak untuk mendapat hukuman. Kerana di dalam kehidupan kita, seringkali kita memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain atas kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi sebelum kita menghakimi orang lain, hendaklah kita memeriksa diri kita sama ada kita pernah melakukan kesalahan ataupun tidak. Tidak sesiapa yang berani mengatakan tentang rasa bersalah, terutamanya di dalam budaya masyarakat kita. Kita seringkali menafikan kesalahan kita dan seringkali kita memandang enteng ataupun memandang ringan tentang kesalahan kita. Kita tahu bahawa setiap dosa, setiap kesalahan memiliki akibatnya. Dan kita melihat hukuman datang kepada Yesus. Lihat apakah akibatnya pada Yesus. Yesus mati untuk dosa dunia supaya umat manusia, kamu dan saya, untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di syurga. Dan saya menjemput Sis Mina untuk kembali untuk isi yang seterusnya. Terima kasih Brother Eldran untuk poin 2 tentang kata mengapa. Dan poin yang ketiga atau isi yang ketiga yaitu kata Tuhanku. Kata ini menyatakan kepada kita tentang pencapaian daripada kematian Yesus. Sekali lagi dikatakan Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Yesus terpisah daripada Bapa di surga. Jadi penderitaan fisikal bukan masalah bagi Yesus. Dia sudah melaluinya tanpa satu kata pun dia ucapkan. Dan dia tidak berkata, tanganku, kakiku, kepalaku. Walau saya percaya seluruh tubuhnya saat itu sangat merasakan kesakitan. Namun Yesus menghadapi penderitaan yang lebih menyakitkan, yaitu penderitaan hubungan yang terputus daripada Bapa di surga saat itu. Apabila seseorang berkata kepunyaanku, ianya menyatakan satu yang paling dekat dan paling intim bagi mereka. Jadi jika Anda kehilangan hubungan dengan kawan atau teman biasa, mungkin kamu akan merasa sedih sebentar. Tetapi kesedihan itu hanya sebatas simpati atau tidak membawa rasa sakit. Tetapi jika kita kehilangan atau terputus hubungan dengan pasangan ataupun orang yang kita kasihi, ibu bapa kita ataupun anak kita,
kita akan merasakan sakit yang dalam. Dan rasa sakit itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itulah yang Tuhan Yesus rasakan saat itu, pada saat dia terpisah daripada Bapa di surga. Jika kita sebagai manusia dapat merasakan begitu banyak kepedihan ketika hubungan kita terputus, akan lebih besar kepedihan Yesus pada saat dia terpisah daripada Bapa di surga. Karena mereka mempunyai hubungan yang sangat terdekat. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapa di surga dan Yesus, anak Bapa, sangat mengasihi satu sama lain, bahkan sebelum penciptaan dunia. Dan di Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhanku, kata ini adalah nama perjanjian Tuhan. Mereka yang ditebus oleh Allah, mereka yang percaya kepadanya, diberi hak menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Dan kita semua dapat memanggil Bapa di surga, Tuhanku juga. Yesus kehilangan hubungan dengan Bapa sehingga kita dapat memiliki hubungan dengan Bapa. Itulah harga yang Yesus bayar. Yesus membayar penuh untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita dapat kembali kepada Bapa. Sehingga pada saat kita melihat Bapa, Bapa akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Amin. Di dalam Kolose 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab kamu telah mati dalam hidupmu, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang ada lah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Mengapa Yesus melakukan dan rela terpisah daripada Bapa di surga untuk menanggung dosa manusia? Karena Dia tahu betapa besar penderitaan manusia jika kita terpisah daripada Bapa di surga. Dia mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hanya satu cara dan jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dan hanya Dia yang dapat melakukannya. Walaupun kadang manusia tidak paham masa itu, dan bahkan memfitnah dan menuduh yang tidak benar, Dia tetap rela berkorban. Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita, manusia. Di dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tanyakanlah diri kita hari ini, siapakah Tuhanku? Apakah pekerjaan kita? Apakah harta dunia yang kita kejar? Ataukah Tuhan kita adalah Tuhan Yesus? Jika Tuhanku ada Tuhan Yesus, kita akan selalu rindu mendekat kepadanya dan rindu untuk mengejar hadiratnya. Dan seperti Daud katakan, lebih baik 1 hari di perantaraanmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Dan kita tidak akan menukar hadirat Tuhan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, atau apapun halangan dan rintangan yang dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kita tidak akan putus asa. Apapun cobaan dan godaan setan yang mencoba membawa kita jauh daripada Tuhan, kita tidak akan pernah menyerah, karena kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan seperti Yesus. Walaupun Dia harus mati dengan cara yang paling hina sekalipun, Dia rela karena Dia tetap melakukannya untuk Tuhan. Dan Dia tetap setia dalam panggilannya karena Dia mengasihi Bapa di surga dan juga mengasihi kita manusia. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan dari pengalaman penyaliban Sang Raja, kita melihat seruan Yesus karena terpisah daripada hadirat Tuhan. Itu perkara paling menyakitkan dan membawa penderitaan yang terbesar. Kita juga mendengar kata Yesus, mengapa? Di mana kita disadarkan kembali bahwa Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Dia harus mati di kayu salib. Dan Yesus berseru, Tuhanku. Marilah kita diingatkan bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Dan biarlah kita tetap teguh, setia, dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam panggilannya untuk kita di dunia ini.
bersamaan musik bermain saudara-saudari, marilah kita selidiki hati kita. Dari ketiga perkataan yang Yesus ucapkan di kayu salib, perkataan manakah yang Roh Kudus ingatkan kepada kita hari ini? Dan izinkanlah Roh Kudus bekerja dan melayani kita. Amen, Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih karena memberikan Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Kami mau setia Tuhan dan tinggal di dalam hadirat-Mu, dan kami mau berjalan dan mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Apapun yang kami lalui Tuhan, apapun cabaran dan godaan daripada kuasa kegelapan, Tuhan ingatkan kami bahwa Yesus melaluinya terlebih dahulu daripada kami. Dan Dia keluar sebagai pemenang bagi kami. Dan pada saat kami melewati penderitaan dan juga cobaan ini, ingatkan kami bahwa kami bukan melaluinya sendiri, tetapi kami melaluinya bersama dengan Yesus. Dan dengan kekuatan Yesus Tuhan, kami percaya kami dapat mengarungi kehidupan ini sebagai murid Yesus dan menjadi terang untuk menuntun orang lain datang kepada Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah panggilan kami setiap Kristen Tuhan Bapa. Itulah panggilan kami sebagai umat-Mu, yaitu untuk menjadi terang dan untuk menuntun dan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Memandang kepada kayu salib Yesus dan mengerti dan memahami pengorbanan dan penderitaannya. Bagaimana Dia menebus dosa-dosa kita manusia. Agar setiap kita tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih semua karena beserta dengan kami. Sila kongsikan firman Tuhan ini kepada kawan dan keluarga kalian, agar mereka juga disegarkan. Jumpa minggu hadapan di perayaan Easter secara online atau di gereja. Tuhan memberkati. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku,